Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Fenomenal, semua orang membicarakanmu karena perubahan besar ini terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Pentacles, ada Seven of Swords, the High Priestess, ada Four of Cups, dan di sini ada Knight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Pentacles. Saya melihat ini adalah sesuatu hal yang hasil yang luar biasa setelah apa yang kamu lakukan, perjuangan kamu. Ini sesuatu hal yang kehidupan yang luar biasa. Ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Artinya di sini kamu sudah lebih move on, kamu sudah lebih healing dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Saya melihat perubahan besar terjadi dalam kehidupan kamu. Dan kayaknya semua mata tertuju kepada kamu, semua orang membicarakan kamu karena ada hasil yang luar biasa setelah apa yang kamu lakukan. Tentang perjuangan kamu, tentang apa yang kamu mulai yang pada akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang maksimal. Ini memang fenomenal ya, karena semua orang membicarakan kamu. Karena memang ada perubahan besar terjadi dalam kehidupan kamu. Kelimpahan, tentang finansial. Saya melihat peningkatan kualitas dalam kehidupan kamu. Ini memang semua yang kamu dapatkan ini memang ada prosesnya. Ada sesuatu hal yang kamu lakukan di sini untuk bisa sampai di titik ini. Banyak prosesnya, banyak perasaan, tekanan, banyak sebenarnya yang kamu alami dulunya untuk sampai di titik ini. Itu tidak mudah. Itulah kenapa orang membicarakan kamu. Karena memang dulunya kamu tidak seperti ini, kehidupan kamu jauh dari hal ini. Itulah kenapa orang membicarakan kamu, karena ini bisa tentang perubahan yang cukup drastis ya. Perubahan yang cukup signifikan, cuman orang nggak tahu aja prosesnya. Yang orang tahu ya kapan kamu terpuruk dan kapan kamu sukses. Tapi orang tidak pernah tahu proses yang kamu alami untuk bisa sampai ke titik itu. Ini bisa tentang berkaitan dengan pekerjaan, tentang usaha, atau tentang sebuah hubungan juga ya. Artinya di sini akan ada perubahan ke arah yang lebih baik,
perubahan ke arah yang positif. Yang mungkin banyak yang iri, banyak yang mungkin meragukan tentang apa yang sudah kamu miliki, ya terserah tentang apa yang orang lain nilai. Yang terpenting saat ini kamu sudah lebih memiliki kehidupan yang berkelimpahan, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Itu yang saya lihat. Di sini ada Seven of Swords. Memang di sini saya melihat butuh mental yang kuat untuk kamu bisa melewati hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu. Karena bisa saja ada kayak ada ujiannya, ada cobaannya, ada hal-hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati. Ada Seven of Swords. Ada tantangannya di sini. Karena memang untuk bisa mencapai sesuatu hal yang kamu harapkan, kamu inginkan, ya memang harus melewati tahapan-tahapan. Untuk bisa melakukan sebuah perubahan, ya kamu harus melakukan perubahan di dalam diri kamu dulu. Ini tentang apa ya? Ini bisa tentang ada sebagian kamu yang memang lagi punya masalah dengan hubungan, atau dalam pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin ditinggalkan karena finansial sedang tidak baik-baik saja. Macam-macam ya. Banyak hal yang kamu alami dalam hidup. Artinya tidak mudah sebenarnya untuk kamu sampai di titik ini. Ada yang hubungannya kandas, perceraian, karena mungkin tentang ekonomi, tentang perbedaan. Ya itulah kenapa orang membicarakan kamu. Yang tiba-tiba di sini perubahan itu nyata untuk kamu. Tapi di sini saya melihat kamu punya mental yang kuat ya. Kamu punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak mau larut dalam kesedihan, dalam keadaan atau situasi apapun. Ada The High Priestess, saya melihat di sini kamu kayak berani untuk mengambil langkah yang pasti. Meski ada kekhawatiran, meski ada ketakutan, tetapi ya kembali lagi di sini kamu mampu untuk lebih mendengarkan intuisi, kata hati, tapi tetap tetap logika, tetap realistis. Artinya di sini kamu selalu melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kamu buat tentang hal apapun itu, baik tentang pekerjaan kamu, usaha kamu, hubungan kamu, apapun yang mungkin sedang punya masalah saat ini, yang mungkin sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini saya melihat kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk benar-benar mampu memutuskan bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya kamu siap mengambil langkah pasti untuk sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Karena yakin ya, tidak akan ada yang sia-sia tentang apa yang sudah kamu lakukan, tentang apa yang sudah kamu perjuangkan, korbankan. Itu tidak akan ada yang sia-sia, akan ada hasilnya. Yakin apapun hasil yang akan kamu dapatkan, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Ada Four of Cups di sini, saya melihat ya, memang ya banyak yang terjadi di saat kamu dalam keterpurukan. Ya mungkin kamu di sini merasa ditinggalkan ya. Di saat kamu butuh bantuan, kamu ditinggalkan. Di saat kamu berada dalam keterpurukan, kamu ditinggalkan, baik oleh teman, sahabat, atau pasangan, atau bahkan keluarga sendiri. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu wajar ya. Di saat kamu berada di titik terendah, semua orang menjauh. Tapi di saat kehidupan kamu naik kembali, itu semua juga akan kembali mendekat. Tapi di sini kamu mampu untuk lebih merasakan ya, lebih selektif lagi, lebih peka lagi, mana yang pura-pura baik, mana yang hanya dekat di saat kamu berada di atas, mana yang benar-benar tulus, yang selalu ada apapun keadaan kamu. Jadi tentang apapun yang terjadi, memang banyak hal yang menyadarkan kamu, untuk lebih untuk lebih mencintai diri kamu sendiri,
untuk tidak gampang terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Seseorang yang mungkin dekat hanya karena ada maunya, itu ada ya yang seperti itu. Yang mungkin di saat kamu berada di titik terendah, semua orang membicarakan kamu negatif, tapi di saat kamu mulai naik, ya semua orang itu kembali kepada kamu. Itu hal yang sangat wajar dalam hidup. Tapi di situ kamu juga harus lebih tegas ya, lebih membuat batasan. Jangan sampai kamu tertipu, terpengaruh. Ada knack of one. Karena di sini saya melihat kayak apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, atau apa yang menjadi doa kamu selama ini, ya salah satu dari itu akan bisa kamu wujudkan. Ini juga tentang pencapaian kamu ya. Orang membicarakan pencapaian kamu. Orang membicarakan perubahan drastis dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, kapan aja. Tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik meski terkadang dalam proses itu ada perasaan capek, ada perasaan lelah. Itu wajar, itu normal sekali. Tapi di sini ya kembali lagi, kamu harus kembali timbulkan kepercayaan diri kamu, keberanian dalam diri kamu untuk melangkah, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang memang selama ini kamu inginkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada action, ada be realistic about, ada success from, ada your willpower, dan di sini ada your hope and wish. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya, artinya kamu saat ini sudah lebih bertindak ya, melakukan sesuatu. Tidak lagi hanya ada dalam angan-angan, tidak hanya ada dalam khayalan atau rencana-rencana, tapi sudah lebih kepada action, melakukan sesuatu hal. Saat ini kamu sudah tidak mau lagi bimbang atau dalam keraguan. Kamu sudah lebih yakin terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang ya bisa melakukan hal ini. Tidak semua orang juga punya mental yang kuat seperti kamu. Karena untuk bisa mencapai sesuatu hal memang terkadang butuh energi, butuh pikiran yang positif, butuh mental yang kuat. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih menikmati proses. Kamu sudah tidak mau terbebani dengan sesuatu hal ya. Saat ini kamu sudah lebih enjoy, kamu tidak mau terbebani, karena jika kamu terbebani itu akan membuat kamu berhenti. Berhenti untuk melangkah, berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi saat ini kamu lebih fokus kepada kehidupan yang lebih ringan, tapi tetap tujuan kamu harus tercapai. Lebih concern terhadap apa yang menjadi prioritas kamu. Ya tetap realistis ya, tetap logika. Kamu tahu kekuatan kamu, kamu tahu potensi yang ada di diri kamu, karena kesuksesan itu banyak ya. Banyak datangnya itu, jalannya itu beda-beda. Ada yang mungkin ada kesempatan, ya mungkin di sini kamu ketemu dengan seseorang yang memberikan kamu kesempatan, peluang untuk kembali menaikkan derajat kehidupan kamu. Atau memang di sini kamu berjuang sendiri, berusaha sendiri untuk bisa benar-benar merubah kehidupan kamu. Artinya saya melihat kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki. Ini juga tentang faktor keberuntungan ya. Saya melihat ini juga tentang faktor keberuntungan, karena memang di sini saya melihat kamu punya pikiran yang positif, punya prasangka baik terhadap apapun yang terjadi. Apapun yang menimpa kehidupan kamu yakin setelah ini akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Itu tadi, hal yang menguatkan kamu itu adalah tentang harapan, tentang impian yang ingin kamu wujudkan. Meski mungkin di sini prosesnya itu tidak secepat orang lain ya, tetapi di sini kamu mampu untuk lebih menghargai sebuah proses daripada kamu harus instan.
Kalau instan ya nantinya kamu tidak akan terlalu menghargai apa yang sudah kamu miliki. Karena mungkin itu terlihat mudah, tapi di saat kamu berproses, di saat kamu menikmati, menghargai proses, maka kamu akan mampu untuk melindungi apa yang akan kamu miliki nanti. Karena kamu tahu tidak mudah untuk sampai di titik ini. Oke. Dan mungkin apa ya, ini sesuatu hal yang fenomenal ya, tentang perubahan drastis dalam kehidupan kamu. Yang pada akhirnya semua mata tertuju pada kamu, semua orang membicarakan kamu, orang yang dulunya menjauhi kamu di saat kamu terpuruk tiba-tiba dekat lagi sama kamu. Tentunya karena ada sesuatu hal yang dia inginkan. Oke, ada sesuatu hal, ada tujuannya kenapa dia dekat lagi sama kamu. Dan di situ kamu harus tahu ya, mana yang benar-benar circle yang sehat, teman yang baik, mana yang hanya pura-pura, mana yang hanya dekat di saat kamu berada di atas. Oke, jadi saat ini kamu yang akan mampu mengarahkan ya, mengarahkan kehidupan kamu, langkah kamu. Kamu navigatornya, kamu yang akan mengarahkan. Artinya di sini kamu sudah tahu arah kamu mau kemana, tujuan kamu mau kemana, karena kamu tidak mau salah lagi dalam melangkah. Karena ini tidak terlepas ya, tidak terlepas, proses ini tidak terlepas dari mungkin kesalahan yang pernah kamu lakukan, kegagalan yang pernah ada, penyesalan dalam diri kamu, itu pasti ada. Ini tidak lepas dari hal-hal itu. Tapi dari situ kamu belajar untuk bisa menghargai setiap proses, menghargai setiap apapun yang terjadi. Pastinya ada alasannya semua. Semua yang terjadi dulunya dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Oke, ya mungkin sebelum kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, kamu harus terpuruk dulu, kamu harus berada di titik terendah dulu, karena dari situ kamu mampu untuk mencapai mimpi kamu, mencapai impian kamu, kebahagiaan kamu, oke, kesuksesan kamu, tentang apapun itu, baik tentang pekerjaan, usaha yang kamu rintis, atau dalam sebuah hubungan, atau semua itu akan saling berkaitan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, gelisah, atau mungkin dilema, atau ada masalah yang belum terselesaikan. Apapun yang kamu hadapi saat ini, apapun yang menimpa kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap berani, untuk kamu tetap melangkah, untuk tetap yakin terhadap diri kamu sendiri bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!